来这儿都是找人的。我来找雨堂的奶奶，今夜。朋友。Di siang hari yang cerah, tampak seekor rubah tengah asik bermain dengan seekor kodok. Hingga pada akhirnya, si rubah terperosok dan hampir jatuh dari atas tebing. Beruntung, bocah laki-laki yang mendengar rintihannya segera menolongnya. Namun naas bagi sang bocah, ketika tanpa sengaja kakinya terpeleset. Rubah yang diselamatkannya pun berusaha untuk menariknya kembali. Namun malang bagi sang bocah, dia pun jatuh dari atas tebing. Menyaksikan sang penolong tewas di hadapannya tentu saja membuat Rubah sangat sedih dan meneteskan air matanya. 1000 tahun kemudian, tepatnya di dunia siluman rubah, memperlihatkan sejumlah murid hendak menghadiri pertemuan dengan Tetua Agung yang merupakan siluman rubah ekor 9. Ada yang lain dari mereka, di mana di tengah-tengah sekawanan terdapat manusia setengah rubah yang biasanya dipanggil Xiao Bai. Mengingat Xiao Bai berbeda dengan mereka sontak, tak jarang dia harus mendapat perlakuan yang tidak begitu mengenakkan dari rekan-rekannya. Bahkan sang guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik malah ikut-ikutan merundungnya dan melarangnya masuk ke aula pertemuan. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, dia pun nekat menyusup ke dalam. Sang Tetua Agung yang memimpin pertemuan mengungkapkan bahwa ratusan tahun yang lalu eliksir jiwa tertanam dalam tubuh manusia yang dipilih. Konon, dengan eliksir jiwa yang manusia miliki dapat membuat mereka hidup kekal dan menjadi dewa. 鬼狐仙能令放人自愿献丹，元魂白丹，千载难。 Xiao Bai yang mendengarnya pun lantas tertarik dan mengutarakan niatnya kepada Tetua Agung. Karena terus memaksa, alhasil Tetua Agung pun mengizinkannya ke dunia manusia dengan membekalinya sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Merasa kegirangan, dia pun lantas memeluk Tetua Agung yang dianggapnya kakek sendiri. Tanpa dia sadari, Xiao Bai telah mengambil benda pusaka milik Tetua Agung yang berguna untuk mendeteksi keberadaan manusia yang memiliki eliksir putih. Untuk memastikan keamanan Xiao Bai, Tetua Agung sengaja mengutus guru Xiao Bai untuk menjaganya. Meski dalam hati, sang guru tersebut tidak begitu menyukai Xiao Bai. Cerita beralih di dunia manusia, di mana tampak seorang pelajar yang biasa dipanggil Wang Zijin beserta keledainya tengah sibuk menunjukkan lukisan milik kakaknya yang bernama Liu Daoran kepada sejumlah warga.
Konon, sang kakak telah menghilang pasca mengikuti ujian kekaisaran. Satu persatu warga telah dia datangi, namun tak ada satupun warga yang pernah melihatnya. Tibalah giliran Zijin menghampiri Xiaobai yang tengah makan. Dia pun berusaha keras menunjukkan lukisan kakaknya. Alih-alih mempedulikannya, yang ada malah dengan rakusnya dia menikmati ayam panggang miliknya. Merasa tak dihiraukan, dia pun lantas pergi berlalu. Beberapa saat kemudian, benda pusaka milik Xiaobai memberikan signal akan keberadaan manusia yang memiliki eliksir putih. Sontak, dia pun lantas bergegas mencari sumber signal tersebut. Merasa kebingungan, dia pun lantas menabrak Zijin. Karena ketidaksengajaannya itulah keledai milik Zijin melarikan diri. Tak disangka, keledai kembali dan menabrak Xiaobai. Sontak, dia pun terpental dan naik ke atas punggung keledai. Zijin yang melihatnya hanya bisa berlari mengejarnya. Setelah cukup lama berlari, dia pun harus merelakan keledai miliknya pergi. Tak terima, Zijin lantas mengejar Xiaobai. Alhasil, keduanya pun terlibat aksi kejar-kejaran. Setelah cukup lama berlari, Xiaobai baru menyadari bahwa Zijin adalah manusia yang dia cari. Sontak, dia pun berusaha baik kepada Zijin. Malam pun tiba, Xiaobai yang masih terjaga tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan gurunya yang memperingatkan Xiaobai agar segera melakukan sesuatu yang membuat Zijin bergantung kepadanya. Sang guru berujar, untuk memperoleh kepercayaan Zijin, Xiaobai harus mengiringnya ke dalam situasi yang berbahaya. Dengan begitu, Zijin akan merasa bergantung dengan Xiaobai. Singkat cerita, keduanya pun melanjutkan perjalanan ke kota guna mengikuti ujian kekaisaran. Dari sinilah mereka mulai dekat. Setelah melakukan perjalanan cukup lama, mereka memutuskan singgah sejenak di sebuah penginapan. Malam kembali tiba. Zijin yang belum terlelap mendapati bayangan Xiaobai di luar kamar. Tanpa curiga, dia pun lantas keluar kamar untuk mencari keberadaan Xiaobai. Begitu sampai di depan kolam, tiba-tiba lidah panjang menariknya ke dalam kolam, kemudian menghempaskannya. Rupanya, lidah panjang tersebut milik siluman kodok. Sontak, Zijin yang melihatnya pun dibuat ketakutan. Beruntung, Xiaobai segera tiba menolongnya dan membawanya lari. Meski akhirnya Xiaobai berhasil dilahap oleh siluman kodok. Zijin yang merasa terpojok memutuskan lari untuk menyelamatkan diri. Rupanya, serentetan insiden tersebut merupakan konspirasi Xiaobai dan siluman kodok. Tentu saja, konspirasi itu dilakukan agar Zijin bergantung kepada Xiaobai. Merasa usahanya berhasil, mereka pun dapat berbangga diri. Tak disangka, Zijin kembali dengan membawa meriam dan obor. Sontak, keduanya pun dibuat panik. Untuk mengembalikan situasi semula, Xiaobai nekat masuk kembali ke dalam mulut siluman kodok dan bisa ditebak. Meriam dan obor masuk ke dalam mulut siluman kodok dan terjadilah ledakan dahsyat di dalamnya. Melihat tubuh Xiaobai yang mengeluarkan ekor dan telinga panjang, Zijin baru tersadar bahwa Xiaobai tak lain tak bukan adalah siluman rubah. Sontak, dia pun pingsan tak sadarkan diri. Selepas Zijin siuman, Xiaobai mengarang cerita bahwa 500 tahun yang lalu, Zijin memelihara rubah, dan rubah tersebut adalah dirinya. Mendengar Xiaobai yang adalah siluman, sontak membuatnya kegirangan, dan untuk membuktikan kemampuannya sebagai siluman, alhasil Xiaobai mengubah kayu bantal menjadi miniatur kecil untuk Zijin.
Setelah berlayar cukup jauh, keduanya pun sampai di kota Jiankang untuk mengikuti ujian kekaisaran. Sepertinya semarak dan gemerlapnya kota Jiankang berhasil membuat Zijin terpana. Sontak keduanya pun memutuskan untuk menikmatinya sejenak. Di saat mereka tengah asyik, datanglah kedua pria yang memaksa Zijin untuk memasuki rumah bordil. Zijin yang begitu polos tentu saja meronta-ronta menolak keinginan mereka. Hingga pada akhirnya mereka memasukkannya ke dalam kamar yang di dalamnya terdapat wanita yang sangat cantik bernama Yinglian. 月明，公子久等了。 Wanita itu pun mengeluarkan jurus-jurusnya untuk merayu Zijin, namun usahanya sia-sia. Keadaan diperparah ketika punggung Zijin mengeluarkan cahaya kuning yang seketika itu membuat Yinglian terpental berkali-kali. Sepertinya Zijin sangat menyukai Yinglian, terbukti ketika dia berjanji akan mengeluarkannya dari rumah bordil jika dia mendapatkan nilai yang baik. Rupanya, pertemuan keduanya sudah diatur sedemikian rupa oleh guru Xiaobai untuk mendeteksi warna eliksir yang dimiliki Zijin. Sang guru sengaja memaksa Yinglian yang merupakan hantu di rumah bordil untuk menghisap jiwanya. Dirasa Yinglian gagal mengemban tugas tersebut, sontak sang guru meremas-remas teratai yang berisi sukma Yinglian. Alhasil dia pun kesakitan. Saat-saat yang dinantikan pun akhirnya datang juga, di mana Zijin hendak mengikuti ujian kekaisaran dengan sejumlah murid lainnya. Tak lupa Xiaobai yang selalu berada di sisinya. Zijin yang begitu serius mengerjakan soal ujian pun tak menyadari akan keberadaan Yinglian. Sepertinya Yinglian mencoba memasuki alam bawah sadar Xiaobai guna melancarkan niatnya untuk menghabisi Zijin. Yinglian berujar, di dalam aula terdapat hantu jahat yang akan mengincar jiwa Zijin. Pasca jiwa Zijin dibawa oleh hantu jahat, Xiaobai dapat membunuhnya. Dengan begitu, Zijin tidak akan merasa kesakitan. Cara itu juga bermanfaat untuk melihat jenis warna eliksir yang dimiliki Zijin. Xiaobai pun menyetujuinya dan dia bersiap menghabisi raga Zijin. Sedangkan jiwa Zijin berhasil menemukan kakaknya Liu Daoran yang juga mengikuti ujian bersamanya. Ada sesuatu yang aneh dengan kakaknya, di mana seolah-olah dia tak mengenali Zijin. Dia pun berusaha keras mengingatkan kakaknya akan kenangan bersama dengan neneknya. Namun yang ada, sang kakak malah berubah menjadi sosok menyeramkan dan hampir melukainya. Xiaobai yang tadinya hendak menghabisi raga Zijin pun urung melakukannya dan lebih memilih menyelamatkan Zijin. Zijin yang merasa berhasil menemukan kakaknya pun enggan meninggalkannya. Namun Xiaobai berusaha meyakinkannya bahwa sang kakak telah tewas. Keduanya pun berusaha menyelamatkan diri dari amukan hantu sang kakak. Namun usaha mereka sia-sia, di mana hantu tersebut berhasil membawa Zijin ke dimensi lain. Di dimensi lain, hantu sang kakak hendak mengambil sukma Zijin dengan brutalnya. Zijin yang diambang maut berusaha keras mengingatkan kembali akan kenangan mereka berdua. Akhirnya, kenangan indah mereka berdua pun muncul kembali di ingatan sang kakak. Terkuak fakta bahwa sang kakak yang diketahui tak lulus ujian berusaha mengerjakannya kembali hingga ajal menjemput. Kesimpulannya, dia menghabiskan waktunya untuk belajar sampai mati. Seketika itu, sang kakak melepaskannya dan kembali ke dunia arwah. Dia pun berpesan agar Zijin berhati-hati dengan Xiaobai, karena Xiaobai mendekatinya hanya untuk mengambil eliksir putih miliknya, dan jiwa mereka pun kembali ke raga masing-masing.
Pada suatu malam, Zijin nekat menemui Yinglian untuk membuktikan ucapannya bahwa dia akan menjadikan Yinglian istrinya. Meski Zijin telah mengetahui dari Xiaobai bahwa gadis yang didambakannya merupakan hantu penunggu rumah bordil, itu tak mengurungkan niatnya untuk mempersuntingnya. Yinglian mengungkapkan jika Zijin ingin bersamanya maka dia akan mati. Namun Zijin berdalih, bukankah semua orang akan mati? Melihat ketulusan cinta Zijin kepadanya, sontak dia pun enggan membunuhnya dan lebih memilih membawa Zijin lari. Namun pelarian mereka dihalangi oleh Xiaobai. Tak tinggal diam, Yinglian berusaha membongkar kebobrokan Xiaobai dengan mengatakan yang sebenarnya, bahwa Xiaobai selama ini hanya pura-pura baik kepada Zijin. Dia berpura-pura hanya untuk mengambil eliksir putih yang dimiliki Zijin. Di luar dugaan, Zijin malah mempersilahkannya mengambil eliksir putih miliknya. Xiaobai berdalih bahwa dia tak pernah berniat mencelakainya. Setelah mereka terlibat adu mulut, tiba-tiba sebilah belati menghujam tubuh Yinglian. Sontak jiwanya pun sirna. Merasa apa yang menimpa Yinglian merupakan ulah Xiaobai, alhasil dia pun meluapkan amarahnya dengan memukul Xiaobai berkali-kali. Merasa bersalah, Xiaobai lantas berupaya mengakhiri hidupnya. Beruntung sekilas cahaya membawanya pergi. Rupanya, cahaya tersebut berasal dari Tetua Agung. Seketika itu, sang tetua memperlihatkan kisah Xiaobai dan Zijin 1000 tahun yang lalu. Tetua Agung mengungkapkan bahwa eliksir putih adalah air mata yang kau tanamkan sendiri. Eliksir putih hanya bisa diperoleh jika Xiaobai sendiri yang mengambilnya. Konon, dengan eliksir putih, Xiaobai akan hidup kekal dan menjadi dewa. Namun jika dia gagal mendapatkannya, maka dia akan kembali ke wujud seekor rubah. Cerita beralih di dunia manusia, tepatnya di tengah hutan bambu. Tampak Zijin dan Xiaobai yang saling bertatap muka. Zijin berujar, "Kukira dirimulah dan Yinglian yang ada dalam hidupku, dan aku jadi manusia paling bahagia di dunia ini." Seketika itu, dia mengeluarkan belati milik Xiaobai dan mengeluarkan eliksir miliknya. Karena bukan Xiaobai sendiri yang mengambilnya, alhasil hanya eliksir hitam yang didapatkan. Rupanya, pria di hadapannya bukanlah Xiaobai, melainkan sang guru. Mengingat itu hanya eliksir hitam biasa, sontak sang guru pun membuangnya. Xiaobai yang menyaksikannya pun naik pitam, kemudian menyerangnya. Perkelahian pun terjadi antar keduanya. Namun Xiaobai bisa apa? Sang guru berujar bahwa selama ini dia mengikutinya hanya untuk merebut eliksir putih miliknya. Sontak Xiaobai pun naik pitam dan berbalik menyerangnya. Sementara sang guru berubah ke wujud aslinya, yaitu rubah tua ekor 9. Dengan kejamnya, rubah tersebut melukai Xiaobai. Keadaan mulai berubah ketika Xiaobai menyentuh eliksir hitam. Seketika itu, eliksir hitam mengeluarkan cahaya putih membumbung ke langit dan mengubah Xiaobai menjadi rubah ekor 9 yang sangat kuat. Alhasil, dengan kekuatan baru yang dimilikinya, dia berusaha membalas kematian Zijin sahabatnya dengan menyerang rubah tua secara beringas. Karena kebaikan hatinya, dia pun melepaskan rubah tua. Beberapa saat kemudian, Zijin hidup kembali dan kembali tinggal bersama dengan sang nenek, tentu saja dengan ingatan yang menghilang.
Di siang hari yang cerah seperti biasa, Zijin pergi ke tengah hutan untuk mencari ramuan. Tak berselang lama, dia dikejutkan oleh rintihan rubah yang kesakitan. Melihat rubah yang terluka parah, sontak dia pun iba dan memutuskan membawanya pulang untuk diobati. Tiba-tiba terbesit dalam otaknya untuk menamai Xiaobai kepada rubah tersebut. Seketika itu, Zijin diperlihatkan oleh sesuatu, di mana Xiaobai melupakan impiannya untuk menjadi dewa dan lebih memilih memberikan eliksir putih miliknya kepada Zijin agar sahabatnya itu dapat bernafas kembali dan melupakan semua kenangan buruk tentang dirinya. Karena upayanya menolak menjadi dewa, dia pun harus kembali ke wujud semula dan menerima hukuman dari dewa berupa cambukan petir. Itulah yang membuatnya terluka parah. Persahabatan mereka yang sudah berakhir kini dapat terjalin kembali. Bukan lagi Xiaobai dan Zijin, melainkan Zijin dan seekor rubah yang ditemukannya. Dan cerita pun selesai.